Ya itu sebenarnya sama dengan pengertiannya tentang udah berakhirnya semua sejarah dunia ini, ya. Atau dengan kata lain yang biasa kita dengar istilah kiamat. Ya. Jadi kiamat itu akhir zaman, dan akhir zaman itu kiamat itu adalah pas saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, itu pengertian akhir zaman. Tapi kalau zaman akhir, ya zaman akhir itu adalah zaman di mana dihitung sejak Tuhan Yesus datang pertama sekali, lalu dia melayani, lalu dia mati dan bangkit dan kembali ke surga. Nah itu yang disebut sebenarnya zaman akhir. Jadi kita saat ini bukan di akhir zaman, tapi di zaman akhir. Oke. Nah, jadi zaman akhir itu Yesus mengkhotbahkannya di Markus 13 dan juga di dalam Matius 24. Ya, nah di situ ada tanda-tanda, ya tanda-tanda menjelang akhir zaman gitu. Tapi jelas sekarang kan zaman belum berakhir, kan? Tapi tanda-tanda itu Yesus sudah sampaikan kepada murid-murid pada masa yang lalu. Memang Alkitab mengajarkan tentang sikap yang harus diambil oleh setiap orang percaya, ya, untuk berjaga-jaga. Maka Yesus memberikan misalnya satu perumpamaan dalam Matius 25 misalnya tentang perempuan bodoh dan perempuan bijaksana. Nah, jadi sikapnya harus seperti perempuan bijaksana yang senantiasa mempersiapkan diri dan menyediakan cadangan minyaknya. Karena apa? Sang pengantin itu kan tidak memberitahu kapan dia datang. Itu sebenarnya ilustrasi tentang Yesus itu juga kedatangannya itu dikatakan di dalam 1 Tesalonika itu seperti pencuri yang datang di waktu malam. Tidak ada yang tahu kedatangannya itu. Ya. Jadi sikap berjaga-jaga adalah seperti perempuan bijaksana itu. Berarti sikapnya harus senantiasa bersiap-siap, ya, menjadi seorang pengikut Kristus, ya harus menunjukkan sikap-sikap itu dan dengan setia sampai akhir mengikut Kristus, karena perintah-perintah Tuhan Yesus sudah ada di dalam Alkitab, ya, untuk mengikut dia sampai akhir. Misalnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b kan dikatakan sana, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah itu yang mengatakan itu Tuhan Yesus, ya, di kitab Wahyu. Jadi menurut pandangan Kristen tentang akhir zaman, ini menunjuk kepada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi yang disebut dengan akhir zaman adalah akhir daripada zaman atau masa di mana Yesus sebagai hakim akan kemudian menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya selama ada di dunia ini. Jadi keadaan akhir zaman ini telah dinyatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab, paling banyak ada di kitab Wahyu. Jadi akhir zaman itu tentu akan kita ketahui dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah akan ada perang di mana-mana, akan ada penganiayaan bagi orang-orang Kristen. Itu adalah tanda-tanda dari akhir zaman. Demikian pula ada juga yang namanya perang saudara. Artinya saudara bersaudara juga bisa bermusuhan, sekalipun disebabkan dengan hal-hal yang kecil, tetapi kemudian terjadi perang. Dan itu adalah tanda-tandanya. Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentu ada tanda-tandanya yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman yang saya sebutkan tadi. Dan itu pun sudah tertulis dalam kitab suci. Jadi kami melihat bahwa kebanyakan orang Kristen tidak sempat melihat atau tidak sempat menghubungkan keadaan ini dengan akhir zaman. Tetapi ini sudah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Di orang Kristen harus diri bila mana tanda-tanda ini terjadi, maka sebagai kita harus mempertahankan iman sedemikian rupa sehingga oleh tanda-tanda akhir zaman ini tidak boleh atau tidak bisa menyangkali Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang masih hidup itu akan diubah sehingga yang bangkit itu adalah tubuh surgawi, sedangkan tubuh jasmani ini tidak bisa dan tidak mungkin diizinkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau berjumpa dengan Tuhan sebagai Tuhan yang membangkitkan. Jadi ketika kebangkitan itu terjadi, maka bagi kami yang hidup itu akan diubahkan sehingga yang bangkit itu bukan tubuh jasmani ini, tapi tubuh surgawi. Jadi tidak bisa kita masuk ke surga dengan tubuh fisik ini 100% tidak. Tetapi tubuh ini akan diubahkan oleh Tuhan. Dan itu sudah terjadi dalam kuasa Tuhan. Jadi secara manusia mungkin kita berpikir bagaimana caranya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tubuh itu akan diubahkan sehingga yang berjumpa dengan Tuhan bukan tubuh jasmani ini lagi. Nah, Bapak, berdasarkan pernyataan-pernyataan Bapak tadi nih. Nah, bagaimana untuk kita orang Kristen sendiri? Bagaimana sikap yang harus dilakukan sebagai orang Kristen untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman? Ya, jadi sebagai orang Kristen, untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman adalah yang pertama, melakukan firman Tuhan itu, atau melakukan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Dan sebagai orang Kristen yang beriman, iman itu akan diuji. Sehingga ketika iman itu diuji, maka kita harus bertahan dalam menghadapi ujian iman.
Jadi sebagai orang Kristen, ya tentunya kami tidak boleh menyerah. Tetapi kami harus bertekad, kami harus sungguh-sungguh. Dan apabila kami sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam hal melakukan dan mempertahankan kebenaran, maka ada satu kekuatan yang namanya kuasa Roh Kudus akan memberikan kepada kami kekuatan Tuhan, sehingga kami tidak mungkin ada kuasa Tuhan di dalam setiap orang percaya. Sebab untuk menghadapi akhir zaman sebagai orang Kristen dengan kekuatan manusia semata-mata tidak akan sanggup. Kecuali dalam kehidupan orang Kristen itu ada kuasa Allah yang namanya kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan orang percaya untuk bertahan di dalam menghadapi akhir zaman. Pertama tentu kalau menghadapi orang seperti itu kita harus mendoakan orang itu, gitu kan, supaya Roh Kudus boleh menerangi hatinya, jadi sampai akhirnya dia boleh mendengarkan Injil, ya, mendengarkan Firman Tuhan, ya. Karena kalau dia belum percaya, belum mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali, ya memang tidak akan percaya itu tentang akhir zaman. Jangankan akhir zaman, percaya Yesus pun enggak, gitu kan. Jadi gimana dia mau percaya Yesus akan datang kedua kali kalau dia belum percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi untuk orang seperti itu memang Injil harus diberitakan terlebih dahulu supaya dia sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tentu kalau dia kan sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan percaya kepada Alkitab adalah firman Tuhan, gitu kan. Nah, jadi tentang kisah tentang zaman akhir dan akhir zaman itu ada di dalam Alkitab, ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berdebat dengan apa yang kita pahami, yang dia pahami, kalau dia tidak sama dengan kita titiknya, yang nggak ketemu, dia tidak akan bisa percaya akan hal itu, ya. Jadi kita tadi apa, pertama harus doakan, lalu beritakan Injil Yesus Kristus. Sesudah itu barulah kita lihat orang itu akan membaca Alkitab, ya kan. Nah, Alkitab yang berbicara tentang zaman akhir dan akhir zaman itu, maka dia akan percaya, gitu kan. Ya. Ya. Jadi bicara tentang orang Kristen yang tidak mempersiapkan diri, mereka itu akan menyangkal Kristus nanti kalau ada masa aniaya. Nah, sekarang sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, memang kita terban kepada mereka dan kita tidak mungkin menyerah. Tetapi ada beberapa hal penting yang kita lakukan untuk bagaimana kita bisa membawa mereka kepada kesungguhan yang benar sebagai orang Kristen. Yaitu yang pertama, kami terus mendoakan. Yang pertama, kita mendoakan mereka agar kalau dapat mereka itu bisa sungguh-sungguh hidup sebagaimana orang Kristen hidup. Ya. Yang kedua, kami terus bersuara kebenaran. Ya, jadi firman terus disampaikan kepada mereka untuk mengingatkan mereka. Yang kemudian apabila mereka diingatkan, mereka bisa diinsafkan untuk mereka hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh dan benar. Ya, jadi ya kita tidak boleh menyerah dan kita tidak boleh membiarkan mereka. Karena ketika masih ada kesempatan, maka kesempatan ini pun masih ada untuk mereka berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen yang siap untuk diselamatkan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu hidup setia sampai akhir. Ya, jadi seperti saya sampaikan di menjawab pertanyaan pertama tadi, kita bukan hidup di akhir zaman, tetapi di zaman akhir. Karena kalau kita mengatakan bahwa udah akhir zaman, ya udah selesai, udah kiamat. Kita sudah, Yesus Kristus sudah datang yang kedua kalinya, ya. Tapi sampai sekarang kan Yesus belum datang. Jadi sekali lagi itu harus dibedakan. Jadi sebenarnya kita hidup di zaman akhir. Nah, hidup di zaman akhir ini adalah hidup di zaman bagaimana Injil yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk dikabarkan ke seluruh dunia, itulah yang harus dikerjakan dan dilakukan, ya. Makanya kita dipanggil untuk memberitakan Injil sehingga orang yang percaya pada Injil akan diselamatkan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka juga bagian di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan yang kekal secara real, ya, kehidupan kekal itu. Jadi kemudian di zaman akhir ini kita harus terus bersaksi, ya, bersaksi dan melayani Tuhan, ya, di zaman akhir ini. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kita memang adalah orang-orang yang mengikuti Kristus, gitu. Jadi tanda mengikuti Kristus apa? Tandanya adalah ya bersaksi. Kesaksiannya apa? Hidupnya, ya. Hidupnya itu harus menunjukkan apa? Menunjukkan kehidupan yang benar-benar mengikuti Kristus, gitu. Dan juga apa? Melayani, ya, melayani di dalam gereja Tuhan, ya, melayani sesama melalui gerejanya. Itu yang harus dilakukan oleh mereka yang tahu dan sadar bahwa saat ini kita hidup di zaman akhir. Karena akhir zaman akan tiba. Meskipun kita tidak tahu kapan, itu bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Ya, jadi sikapnya harus seperti itu. Ya, untuk mendekati akhir zaman, ya, karena tanda-tanda awal ini sudah mulai terjadi. Yaitu bicara soal perang sementara terjadi. Ya, saya itu tidak mungkin menyebutkan karena kita mungkin ketahui bersama. Perang ini sementara terjadi. Ya. Dan kemudian soal kelaparan terjadi karena krisis-krisis yang terjadi menyebabkan ekonomi sedang menurun, dan pada akhirnya kami sebagai pendeta kami tahu dengan benar keadaan jemaat yang dalam masyarakat itu sendiri, bahwa perputaran rupiah ini semakin lemah, sehingga kehidupan jemaat Tuhan yang dalam masyarakat itu sendiri mengalami kekurangan demi kekurangan. Dan kalau kita lihat di kota itu tidak terasa, tapi di desa-desa itu terasa, dan memang itu ada. Jadi kalau kami melihat
mulai dari tahun 2025, tahun 2025 ke 2026, dan ini akan terus berlanjut karena berbeda sekali dari tahun 2024 dan sebelumnya. Sehingga ini menyebabkan kelaparan itu terjadi di mana-mana. Kemudian tiga, perang antar saudara. Perang antar saudara ini kita melihat terjadi di mana-mana sekarang ini. Karena mungkin disebabkan dengan kekurangan di alat kelaparan, disebabkan oleh berbagai-bagai hal yang katakanlah membuat kenyamanan setiap orang itu terganggu, maka kelihatannya orang itu kebanyakan mementingkan diri sendiri, sehingga kalau nanti terganggu oleh saudaranya, ya kita lihat bahwa langsung timbul pertengkaran. Pertengkaran yang akhirnya terjadi permusuhan, dan kami sebagai pendeta juga saat ini menjadi pergumulan berat tentang hal ini. Jadi ini tanda-tanda akhir zaman ini sudah mulai ada, bukan nanti ada, tidak, sudah mulai ada. Nah, Bapak kan tadi sudah mengatakan nih ada tanda-tanda dari akhir zaman. Lalu bagaimana Bapak menjawab sendiri kalau ternyata sudah dikatakan sendiri dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang akan tahu waktu dari akhir zaman tersebut? Begini, kalau seorang pun tidak akan tahu tentang akhir zaman, ya untuk tahu tentang akhir zaman pasti kita tahu. Hanya yang kita tidak tahu itu waktu Tuhan Yesus kembali sebagai hakim lah. Itu yang memang tidak tahu. Tetapi soal tanda-tanda akhir zaman, ya kita tahu dari akhir zaman, kita tahu dari tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya ini ya memastikan kita untuk kita pastikan bahwa akhir zaman sudah mulai. Dan ini kita sesuaikan dengan apa kata Alkitab. Nah, Bapak mungkin bisa lebih diperjelas tubuh roh yang dimaksudkan itu bagaimana? Berarti ini bukan tubuh secara fisik, berarti hanya roh saja kah ketika kita sudah di surga, atau bagaimana? Ya, yang membuat manusia hidup itu adalah nafasnya Allah. Yang kemudian manusia itu menjadi makhluk hidup. Sehingga untuk masuk ke surga itu adalah suatu tempat yang memang itu tidak bisa diraba oleh tangan manusia yang jasmani ini, tetapi ada. Dan untuk masuk ke surga itu, tubuh manusia yang terbuat dari tanah ini tidak bisa masuk ke sana. Yang masuk ke sana cuma roh atau jiwa yang masuk ke surga itu. Sehingga untuk masuk ke surga itu, ya pada saat penghakiman itu, mereka yang sudah lebih dahulu mati, jiwa mereka itu akan bangkit untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan pada waktu di dunia selama mereka hidup. Ya, sedangkan yang saya katakan tadi bahwa mereka yang masih hidup sampai kepada saat kebangkitan itu akan diubah sehingga manusia ini ditinggalkan. Ya, tantangan dan godaan buat anak-anak muda saat ini cukup berat ya. Jadi bukan hanya sekarang hidup di zaman digital ya, segala sesuatu bisa diakses. Terus juga tantangan kehidupan akan masa depan juga begitu berat ya. Ya misalnya orang-orang berpikir ke depan akan seperti apa hidupnya gitu. Jadi banyak juga anak-anak muda sekarang hidupnya itu galau dan sepertinya kehilangan pegangan. Jadi satu hal yang harus dimiliki oleh pemuda-pemudi Kristen itu adalah yaitu percaya sepenuhnya akan kesetiaan Tuhan ya dalam hidup. Percaya sepenuhnya akan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu betul-betul dapat dipercaya ya, bahwa Tuhan itu mampu untuk menyediakan apa yang diperlukan oleh pemuda-pemudi di dalam hidup mereka sekarang dan juga di masa yang akan datang dengan cara Tuhan sendiri. Jadi bagaimana supaya tetap setia ya, tetap percaya kepada Tuhan, yaitu harus terwujud di dalam apa kehidupannya setiap hari ya, setiap hari harus terlihat gitu ya, setia membaca kitab suci, setia berdoa, dan terutama juga setia beribadah di gerejanya. Karena di gereja lah kita menemukan ya komunitas yang benar-benar komunitas yang saling mendukung dan saling menasihati. Karena itu anak-anak muda jangan punya kecenderungan untuk tidak beribadah di hari Minggu karena larut dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Nah, itu yang diperingatkan oleh penulis Ibrani ya, Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan janganlah membiarkan atau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana dibiasakan oleh orang-orang lain menjelang hari Tuhan yang mendekat. Benar-benar dihubungkan dengan akhir zaman ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, itu ini yang sangat penting. Jadi secara pribadi ya harus menjadi orang yang setia baca firman, berdoa. Nah, secara komunitas hadir di dalam gereja, melayani bersama, saling mendukung, mendoakan. Nah, itu yang akan menjaga dan membuat pemuda-pemudi boleh menjadi setia ikut Tuhan.